Otot lo berkembang itu ketika lo sedang tidur, sedang istirahat. Hey guys, what's up? Welcome back on my YouTube channel and Jaren is here. Dan seperti biasa, video kali ini akan spesial juga. Kenapa? Karena banyak juga nih yang nanya-nanya ke gue nih tentang satu hal. Tinggi. Gimana sih, C? Cara lo kok bisa tinggi banget gitu? What did you do, C? Gitu. Baik yang DM, baik yang nanya langsung juga. Oke, gue akan jawab dan semoga sharing gue ini bisa membantu kalian yang masih sedang dalam masa pertumbuhan. Kalau yang udah lewat, ya udah nggak apa. Mungkin buat anak-anaknya nanti, anak cucunya bisa diajarkan ya. Anyway, jadi pertama begini. Banyak orang yang bilang kalau tinggi itu genetik. That's right, itu betul. Nah, tapi kalau menurut gue pribadi, tinggi itu kita bisa memaksimalkannya. Kenapa? Contohnya gue deh. Gue di keluarga gue, orang tua gue dan juga 3 adik gue, itu kalau kita berdiri semuanya, mereka tuh segini gue, rata-rata. Jadi nggak ada yang tinggi menjulang kayak gue gitu, literally. Adik-adik gue juga, ya nggak deh. Pokoknya kalau gue sama keluarga gue tuh kayak, gue paling tinggi banget. Nah, jadi kalau orang bilang gen, maybe yes, tapi kalau menurut gue sendiri pribadi, gue bilangnya gue berhasil memaksimalkan pertumbuhan tinggi gue, ya. Dan juga ada orang-orang yang bilang kalau teori-teori tinggi itu kayak bisa sampai umur 21 tahun kalau cowok, atau ada yang bilang juga 25 tahun. Gue nggak menyanggah itu, karena sebetulnya itu adalah secara general benar, secara umum. Nah, tapi sebenarnya gini, kalau lo sadar, tapi saya ini nggak semua banyak yang sadar ya, setiap pribadi manusia itu, setiap orang itu punya masa pertumbuhan yang tinggi, bukan masa pertumbuhan yang tinggi, masa pertumbuhan tingginya yang secara drastis itu pasti ada masa-masanya. Nah, jadi masalahnya nggak semua orang itu sadar akan kapan pertumbuhannya yang lagi drastis-drastisnya itu. Nah, kalau gue itu sadar banget. Kelas 1 SMP itu gue segini temen gue. Jadi pada saat itu temen gue tinggi banget menurut gue, karena gue segini dia gitu. Dan setelah lulus, dia yang segini gue. Nah, jadi itu masa-masa pertumbuhan cepat banget. Dan di masa-masa pertumbuhan yang cepat itulah gue sadar dan gue melakukan aktivitas-aktivitas yang merangsang pertumbuhan tinggi gue. So, what did you do, Jay? Ya, what I did, yang pertama actually I was a swimmer. Oke? Jadi, kalau banyak kan ya, kalau kalian pernah denger lah pasti kalau coba lo olahraga berenang deh, berenang biar nambah tinggi. That's right. Tapi kalau lo berenang secara benar. Kalau misalnya cuma asal-asal renang doang, enggak. Kenapa? Karena setiap gerakan renang itu gaya kupu-kupu, bebas, dada, punggung, itu semua gerakannya seperti mau meraih sesuatu yang kita nggak bisa nyampe. Jadi misalnya gaya kupu-kupu, lo tarik belakang, waktu ke depannya itu buang sejauh-jauhnya. Gaya bebas juga sama, kayak lo mau meraih, gitu loh. Dan kalau itu lakukan setiap hari, kalau ya gue swimmer, waktu itu gue Senin sampai Sabtu setiap hari nyemplung ke kolam, ya melakukan gerakan-gerakan itu otomatis akan memaksimalkan pertumbuhan gue di saat pertumbuhan gue itu. Jadi pertama gue berenang dengan gerakan-gerakan yang benar pastinya ya. Yang kedua, gue waktu SMP itu hampir setiap hari gue bermain basket. Setiap abis pulang, bukan kampus, sekolah. Jadi sebelum gue modeling, memang gue dulu dekil banget karena memang tiap hari gue main siang-siang bolong, jam 2 siang gue main basket. Dan pastinya basket kan merangsang pertumbuhan tinggi juga, lo lompat-lompat ya kan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, itu gue juga dulu nggak sering, tapi gue suka skipping. Ya, skipping biasa lah ya, itu memang udah pasti juga rahasia umum kalau itu bisa membantu pertambahan tinggi lo, oke? Nah, yang keempat, ini satu hal nih yang mungkin agak lucu, tapi ini benar-benar gue lakukan dulu ya, waktu zaman-zaman SMP itu, waktu gue ngerasa pertumbuhan gue kok lagi cepet-cepetnya. Jadi setiap hari, itu di rumah gue mencari sebuah titik yang tinggi, tembok misalnya, gue tuh mau lompat-lompat, sampai gue bisa mencapai titik itu. Ketika gue sudah bisa mencapai titik itu, gue akan mencari titik yang lebih tinggi lagi, dan gue berusaha lompat-lompat setiap hari sampai gue bisa dapet titik itu gue sentuh. Abis itu gue cari lagi yang lebih tinggi. Itu yang gue lakukan. Jadi setiap hari gue kerjaan gue lompat. Contohnya seperti ini nih. Oke, nah jadi seperti itu tuh ya, kayak kutu lompat jatuhnya. Jadi itu yang gue lakukan, itu 4 hal yang ya memang benar-benar gue lakukan di masa-masa SMP itu, yang di saat gue merasa pertumbuhan gue tuh lagi cepet banget. Dan ada lagi hal-hal pendukung lainnya. Nah, kalau ini sih secara umum ya, yang pasti makanan lo harus bergizi, ya kan? Karena kalau lo banyak olahraga tapi
makanan lo kurang, nggak bergizi, ya susah juga. Badan lo kan butuh masukan protein, vitamin-vitamin dan lain sebagainya ya. Dan yang kedua, selain makan juga pastinya butuh istirahat. Istirahat juga penting. Kenapa? Karena orang banyak banget olahraga, tapi mereka merasa kok badan gue nggak jadi-jadi. Ya well, kalau lo banyak olahraga tapi lo istirahat lo kurang, ya nggak akan jadi. Kenapa? Karena ketika lo nge-gym, otot lo dihancurkan, dibentuk, bukan berkembang di saat lo nge-gym. Otot lo berkembang itu ketika lo sedang tidur, sedang istirahat. Jadi istirahat lo harus cukup. Kalau nggak cukup, nggak akan berkembang-kembang, nggak akan jadi badan lo, otot-otot lo nggak jadi, juga pertumbuhan tinggi lo nggak maksimal kalau lo di saat lagi masa-masa pertumbuhan ya. Dan kalau lo lagi masa-masa pertumbuhan, yang ketiga itu lo jangan melakukan olahraga-olahraga atau ketika lo gym, lo fitness melakukan gerakan-gerakan yang menahan beban. Karena itu pasti secara logikanya akan menghambat pertumbuhan lo. Misalnya squat, misalnya shoulder yang begini nih. Terus pokoknya yang lain-lain deh. Pokoknya jangan melakukan gerakan-gerakan gym yang menahan beban. Lo kalau misalnya lagi masa-masa pertumbuhan, gerakan-gerakan gymnya ya yang standar-standar aja lah dulu. Nanti ketika sudah beranjak dewasa, oke, lo bisa mulai main shoulder, main squat dan lain sebagainya. Tapi kalau masa pertumbuhan di belasan tahun, kalau saran gue sih jangan dulu lah ya. Nanti pertumbuhan tinggi lo terhambat. Dan yang terakhir juga, kalau lo lagi masa-masa sekolah, SMP, SMA masih bawa buku kan ya, jangan bawa tas yang berat. Nah, kalau gue dulu pelajarannya banyak banget ya kan, kayak gendong tas tuh berat banget. Nah, gue nggak tahu sekarang nih, kalau sekarang anak sekolah sekarang masih bawa buku-buku yang berat atau enggak. Tapi kalau gue perhatiin sih kayaknya nggak terlalu berat seperti dulu ya gitu. Well, sekarang juga teknologi banyak yang sekolah-sekolah daripada menggunakan buku-buku fisik, lebih baik menggunakan di laptop, something like that gitu. Nah, pokoknya intinya jangan membawa beban-beban yang berat, lo pikul, lo gendong gitu ya. Jadi itu tipsnya dari gua ya. Ada 4 hal yang gua lakukan. Tadi ada ya memang gua berenang, terus gua basket juga. Sometimes gua skipping, terus gua menjadi kutu lompat tiap hari kerjaannya. Dari makanan tadi juga makan yang bergizi, istirahat yang cukup, jangan melakukan olahraga yang menahan beban, dan jangan bawa tas digendong yang berat-berat. Semoga ini bermanfaat buat lo. Kalau lagi masa pertumbuhan, maksimalkan ya, dan coba mulai peka dengan diri sendiri. Wah, kok gue ngerasa lagi cepet-cepet ini nambah tingginya. Nah, lakukan gerakan-gerakan tadi gue kasih contoh ya, apa yang gue lakukan zaman dulu. Sekarang masih muda juga sih sebetulnya. Alright, semoga sukses buat kamu. Kalau yang misalnya udah lewat masa pertumbuhannya, udah nggak apa-apa, buat anak lo aja nanti ya, investasi kok dengerin video gue ini, nonton video gue ini. Alright, if you like this video, just hit that subscribe button, dan juga di-share dong ke teman-teman lo, ke keluarga lo ya kan. Ini kan sangat bermanfaat banget nih, orang-orang pada nanya tinggi. Nah, ini versinya J. Alright, see you on the next video. Bye bye. Thank you.